Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 7, perkenalkan nama saya Honesa Sarian dari absen 13. Saya Miara Salina dari absen 19. Saya Nadini Salamajara dari absen 21. Saya Naila Nur Fitri dari absen 23. Kelompok 7 akan membuat tugas bahasa Indonesia yaitu tentang bully. Mendengar kata bully itu menjadi hal yang cukup umum di lingkungan sekolah atau bahkan di lingkungan masyarakat. Banyak dari kita yang pernah melihat, mendengar, atau bahkan tanpa disadari kita pernah mengalami atau melakukan tindakan tersebut. Padahal, bully menjadi hal yang cukup serius yang berdampak berkepanjangan. Nah, dengarkan ya penjelasan tentang bully. Bully adalah perilaku menyakiti, merendahkan, atau menindas orang lain yang dilakukan secara sengaja dan berulang kali, baik dari sisi korban maupun pelaku. Bully bisa menimbulkan dampak negatif yang berkepanjangan, sehingga perlu ditangani secara serius. Bully paling sering ditemukan pada anak-anak dan remaja di lingkungan sekolah. Namun, ada juga bully pada orang dewasa. Biasanya itu terjadi di tempat kerja dan bahkan di keluarga. Selanjutnya ada jenis-jenis bullying. Yang pertama ada bullying fisik. Bullying fisik dapat berupa tindakan memukul, menendang, atau mendorong orang lain yang bisa mengakibatkan cedera pada tubuh korban bully. Yang kedua, bullying verbal. Misalnya, mengucapkan kata-kata atau kalimat yang sifatnya menghina seseorang, seperti mengolok-ngolok gaya berpakaian, postur tubuh, model rambut, atau cara berjalan orang lain. Yang ketiga, cyberbullying. Cyberbullying dengan menyebarkan foto, informasi pribadi, atau tulisan berisi hujatan, ancaman, atau hinaan di media sosial. Selanjutnya ada pelecehan seksual. Pelecehan seksual yang dilakukan secara fisik atau verbal seperti catcalling, menyentuh bagian tubuh korban tanpa izin, membagikan konten video atau gambar pornografi, hingga pemerkosaan. Lalu selanjutnya ada diskriminasi, yaitu bentuk perundungan yang menargetkan ras, suku, agama, atau orientasi seksual atau latar belakang lainnya. Lalu yang terakhir ada bullying sosial. Bullying sosial yakni sejenis perundungan dengan menyebarkan rumor atau gosip, serta mempermalukan korban di depan umum, atau sengaja mengecilkannya dari pergaulan atau lingkungan masyarakat. Bullying itu sudah pasti menimbulkan dampak. Maraknya kasus bullying, Lembaga Indonesia Data digital around the Atas Hukum dan Tanggung dan penindasan yang Kesehatan Mental atau sebesar 52% pendidikan di sekolah. Mental Health Survey mengukur total populasi. remaja yang memasuki masa transisi ke Tapi ada yang menarik, dampak tersebut tidak hanya diperuntukkan bagi korban, tetapi juga bagi pelaku. Yang pertama bagi korban adalah kesehatan mental. Munculnya rasa cemas, berlebih, gejala depresi, rendah diri, hingga trauma berat. Yang kedua itu masalah fisik, gejala psikiometris seperti sakit kepala, sakit perut, atau hingga gangguan tidur seperti yang kita ketahui adalah insomnia. Nah, yang ketiga itu penurunan akademik, kehilangan minat belajar dan ketakutan untuk pergi ke sekolah yang berujung pada penurunan nilai atau prestasi. Nah, yang terakhir ada gangguan sosial, cenderung menarik diri dari lingkungan sekolah atau teman-teman sebagainya. Yang lebih menarik adalah dampak bagi pelaku. Yang pertama, karakter agresif. Pelaku terbiasa menggunakan kekerasan untuk menyelesaikan masalah, sehingga cenderung menjadi pribadi yang kasar dan kurang empati. Yang kedua ada risiko kriminalitas. Penelitian menunjukkan bahwa pelaku perundungan memiliki risiko lebih tinggi terlibat dalam penyalahgunaan berkelaran, perkelahian, hingga tindakan kriminal saat dewasa. Yang ketiga, kegagalan hubungan saat sosial. Di masa depan, perilaku seringkali kesulitan menjalin hubungan yang sehat dan harmoni, baik dalam pekerjaan maupun kehidupan di keluarga. Fakta dari kasus pembulian Tulus. Yang pertama, korban verbal bullying karena memiliki tubuh yang lebih besar atau bongsor dibandingkan anak seusianya. Nah, yang kedua, dipanggil dengan sebutan binatang. Teman-temannya sering mengejeknya gajah, kerbau, atau badak. Tapi Tulus tidak menyerah. Dia membuat inspirasi lagu yang berjudul Gajah. Pengalaman menyenangkannya tersebut tidak membuat Tulus terpuruk. Justru sebagai inspirasi lagu yang berjudul Gajah. Yang terakhir ada sudut pandang positif. Dalam lagu tersebut, Tulus memandang ejekan gajah
berdamai dengan masa lalu lewat musik. Kesimpulan bullying adalah tindakan menyakiti orang lain yang dilakukan secara sengaja dan beruntun, baik secara fisik, verbal, sosial, maupun melalui media digital. Perilaku ini dapat terjadi di berbagai lingkungan dan menimbulkan dampak serius bagi korban, seperti gangguan emosional, menurunnya dampak prestasi, dan hilangnya kepercayaan diri, serta berdampak negatif bagi pelaku. Oleh karena itu, pemahaman dan pencegahan bullying ini sangat penting untuk menciptakan lingkungan yang aman dan sehat. Hey, ku tertib sekali tanpa basa-basi, kau ngajak happy-happy.